Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Mbak Siti Saadah, NIM 1961204. Kedua saya sendiri, Bobi Galuh Wibisono, 1961049. Dan yang terakhir Muhammad Rizal Al-Ghofar, NIM-nya 1961231. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi menerapkan proses menulis 3 langkah atau applying the 3-step write process. Langsung ke materinya saja. Satu, planning business message. Merencanakan pesan bisnis, yaitu untuk merencanakan pesan apapun, yang pertama yang dilakukan itu analisis situasinya dengan menentukan tujuan kita dan mengembangkan profil audiens. Yang kedua, kumpulkan informasi yang memenuhi kebutuhan audiens. Dan yang ketiga, pilih kombinasi media terbaik. Ketiga proses tersebut akan membantu kita membuat pesan yang lebih efektif di media apapun, seperti menulis pesan bisnis dan menyelesaikan pesan bisnis. Selanjutnya, write business message. Writing business message. Mengoptimalkan waktu menulis Anda. Artinya semakin banyak menggunakan proses penulisan 3 langkah, semakin juga menjadi lebih baik dalam mengalokasikan waktu untuk setiap tugas selama proyek penulisan dan mencari tahu berapa banyak waktu, serta perencanaan yang cermat biasanya menghemat waktu secara keseluruhan dengan memfokuskan tulisan dan mengurangi kebutuhan untuk pengerjaan ulang. Perencanaan efektif. Oh ya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Monggo. perencanaan efektif. Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan memberikan informasi yang tepat dalam format yang tepat kepada orang yang tepat. Perencanaan yang matang, tahap menulis lebih cepat, lebih mudah, dan jauh lebih sedikit stres. Perencanaan dapat menyelamatkan dari kesalahan memalukan yang dapat merugikan perusahaan atau karir kita. Menganalisis situasi, setiap upaya komunikasi terjadi dalam situasi tertentu. Mendefinisikan tujuan, yaitu setiap pesan juga memiliki tujuan khusus yang mengidentifikasi apa yang ingin dicapai dengan pesan kita dan apa yang harus dilakukan atau dipikirkan audiens kita setelah menerima pesan. Seperti apakah ada yang berubah sebagai akibat dari pesan Anda? Apakah tujuan Anda realistis? Apakah waktunya tepat? Dan apakah tujuan Anda dapat diterima oleh organisasi Anda? Mengembangkan profil penonton, yaitu mengidentifikasi audiens, tentukan ukuran audiens dan distribusi geografis, tentukan komposisi audiens, mengukur tingkat pemahaman anggota audiens, pahami ekspresi dan preferensi audiens, perkiraan kemungkinan reaksi penonton, pertimbangkan perspektif audiens, dengarkan komunitas, mintalah masukan dari audiens.
Mengungkap kebutuhan audiens, yaitu kebutuhan informasi audiens akan terlihat jelas atau pembaca akan dapat memberitahu apa yang mereka butuhkan. Pikirkan kebutuhan informasi relevan yang mungkin belum diungkapkan oleh audiens. Memberikan informasi yang diperlukan, yaitu pastikan informasinya akurat. Kualitas informasi yang diberikan sama pentingnya dengan kuantitas. Pastikan informasinya berhubungan saat mengumpulkan informasi untuk pesan yang disampaikan. Ingatlah bahwa beberapa poin akan lebih penting bagi audiens daripada yang lain. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rizal. Selanjutnya yang ketiga, completing business message. Opsi media dan saluran yang paling umum. Yang pertama media lisan, saluran in-person media lisan. Yang kedua media lisan, saluran digital media lisan. Yang ketiga media tertulis, saluran cetak dokumen. Yang keempat media tertulis, saluran digital. Yang kelima media visual, saluran cetak. Dan yang keenam, media visual saluran digital. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih media dan saluran, yang pertama kekayaan, yang kedua formalitas, yang ketiga keterbatasan media dan saluran, yang keempat urgensi, yang kelima biaya, yang keenam preferensi audiens, dan yang terakhir keamanan dan privasi. Selanjutnya, mendefinisikan ide utama, yaitu pertimbangkan berbagai teknik untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Yang pertama, curah pendapat. Yang kedua, pendekatan jurnalistik. Yang ketiga, rantai tanya jawab. Dan yang keempat, pemetaan pemikiran. Selanjutnya, membatasi cakupan Anda, yaitu berapapun panjang pesan yang disampaikan, batasi jumlah poin pendukung utama hingga sebagian atau lebih. Jika menyampaikan ide dengan poin yang lebih sedikit, semuanya lebih baik dan akan lebih dipahami oleh para audiens kita. Memilih antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dimulai dengan ide utama, sedangkan pendekatan tidak langsung dimulai dengan bukti dan berkembang menjadi gagasan utama. Selanjutnya, membangun minat pembaca dengan teknik bercerita. Alasan utama mendongeng bisa sangat efektif adalah karena cerita membantu pembaca dan pendengar bayangkan diri mereka hidup melalui pengalaman orang dalam cerita. Ya, terima kasih. Itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.